orang bakal perawat. Nah kalau repot juga sama kadang-kadang apa tuh makan dan makan di orang tua sendiri kadang-kadang seperti itu. Jadi hambatan itu ada sama semangat kita. Jadi hari ini kita membicarakan peluang kita di luar negeri seperti apa. Nah, yang kita tinggal apa sebenarnya? Kalau kita lulus dari Poltek ke sini D3, peluang di tempat sendiri itu berapa persen dari yang jumlah yang lulus diterima menjadi seperti PNS atau D3K atau di rumah sakit swasta. Mungkin peluang itu nggak mengabsorb semua lulusan. Jadi alternatif lain ya yang seperti kita lihat bisa kita lihat keluar di luar negeri tadi proses seperti seperti di Jepang. Di Jepang bisa mulai dari caregiver dulu. Jangan malu pas mau jadi caregiver dulu. Ketika Anda lulus level dulu bahasa Jepang, Anda bisa ikut tes untuk menjadi perawat berikutnya. Karena memang perawat bekerja harus dengan license. Tidak bisa bekerja tanpa license istilahnya. Sama dengan kalau di PPN kita kan ada surat izin praktek. Nah di setiap negara yang secara lebih maju dari negara kita, license itu penting. Kenapa? Karena itulah yang akan menjamin keselamatan pasien atau menjamin mutu pelayanan. Nah jadi seperti di Jepang harus menjadi caregiver dulu, kemudian belajar bahasa Jepang level berapa, baru ikut ujian perawat. Sama ke Jerman, harus dilubung, ikut dulu level bahasanya level B. Nanti baru ikut ujian perawat, baru menjadi perawat. Nah saat menjadi perawat, ya otomatis rewardnya juga lebih tinggi daripada seperti caregiver tadi. Nah kalau di Timur Tengah itu sebenarnya beruntung, saat ini itu beruntung bagi perawat Indonesia, terutama di Kuwait. Itu dapat offer tanpa syarat yang sangat berat, seperti nggak harus bahasa Inggris yang pasti banget. Selama bisa berkomunikasi sedikit aja, Kuwait itu menerima. Karena semenjak kasus COVID kemarin, perawat dari Filipina, India itu menggunakan kesempatan itu sebagai batu loncatan ke Eropa atau ke Amerika Utara atau ke Australia. Jadi dengan kejadian ini pemerintah Kuwait itu mengantisipasi bahwa yang perawat asal bangsa ini itu tidak stay permanen mereka. Jadi ketika kasus COVID kekurangan tenaga perawat, jumlah pasien banyak, mereka kedodoran. Nah saat ini mungkin Pak Abdul Qadir punya teman-teman ketua PPNW coba kan kontak bagaimana proses perekrutan itu, tapi sebenarnya itu paling simpel di Timur Tengah saja. Asal bisa ngomong, ada pengalaman kerja kalau dari 3-2 tahun, kalau S1 pendidikan profesinya itu ada pengalaman bisa daftar, bisa ikut, termasuk bidang. Kalau di Qatar itu harus melewati promedik tes kalau sekarang. Jadi harus ujian seperti di Amerika, hampir sama lah seperti Inggris itu, soal-soalnya juga sama. Nah itu pasti grade-nya 50%. Nah dari proses itu kalau kita ngurus biaya sendiri lumayan besar ya, seperti itu. Di Timur Tengah itu sangat besar. Mau di Kuwait itu mintanya 1.000 perawat. Terus kemudian di Qatar itu hambatannya pemerintah kita pengen government, tapi institusi di Qatarnya nggak mau. Mereka itu maunya profesional aja. Jadi nggak mau di-arrange oleh government karena prosedurnya itu jadi berbelit-belit. Yang saya tahu direktur SDM Kemenkes itu udah 2 kali ke Kuwait, Bu Os itu 2 kali, tapi tidak ada perkembangannya. Dari sebelum COVID dia datang, kemarin dia datang lagi, tapi sampai sekarang tuh nggak ada perkembangan yang positif. Jadi saya nggak tahu kendalanya di mana kalau tetap khusus ke government tidak akan tercapai sepertinya. Karena kalau kita yang di oil and gas itu ya
aja, sama application aja, apply. Orang lihat CV kita di telepon interview cocok bagus, ya udah kirim saja. Tapi itu mungkin butuh seperti saya tidak langsung di Qatar. Saya lulus 90 di Qatar 2006, berarti 16 tahun perjuangannya untuk mencapai dapat job di oil and gas. Jadi memang ya step-stepnya itu ya seperti itu. Nah ini termasuk klinik kita yang lama. Apa itu semua orang Indonesia ini. Satu Filipina, yang satunya itu orang Palestina, farmasis. Yang lainnya itu ya apa itu emergency response. Jadi tugas saya itu sebenarnya di ambulans di kota industri lah, seperti sini di KIK khusus lah, kayak khusus oil gas. Jadi di sana itu ada refinery, ada kilang minyak, ada petrochemical complex. Jadi saking luasnya wilayah itu ada 4 stasiun ambulans ya, seperti itu. Memang kerjanya jauh kan. Nah, apa sih yang sebenarnya dia dari mungkin Pak Madir juga udah pengalaman. Ketika kita datang itu ya sering datang itu. Kalau saya dulu datang ke Kuwait musim panas. Wah, rasanya kalau musim panas kita dari tempat kita yang cuaca biasa, musim panas di awal Mei itu ya sangat panas. Ya mau terosok lah atau apa beda situasi ya. Kalau kita mau bertahan ya pengennya pulang, ada teman yang setahun pulang, ada yang 2 tahun pulang, ada teman saya sekarang 94 sekarang 2025 31 tahun yang bertahan di Kuwait. Jadi kita itu tergantung kopi masing-masing kan, kopi masing-masing bagaimana menyikapi apa itu perbedaan wilayah, perbedaan culture, itu pasti ada. Nah, apa yang perlu kita persiapkan untuk kompetensi perawat? Kalau kompetensi saya pikir mau D3, mau S1 itu tidak ada yang menghalangi kita untuk bersaing dengan orang Filipina atau orang India. Kelemahan kita itu cuma komunikasi, bahasa Inggris. Kalau mengenai skill, mengenai sama aja orang Filipina juga sama. Mungkin apa tuh sekolahnya itu di wilayah kecil, mungkin di Mindanao dan mana sama di setiap daerah juga mereka sedikit banjir tenaga kerja itu. Tapi mereka ada namanya yang standar tadi ujian nasional. Siapa yang punya lulus dia dapat izin praktek, ya bisa daftar ke luar negeri. Seperti itu. Banyak juga mereka yang apa itu yang ya kerja nggak ada juga anaknya. Tapi bagi mereka Middle East itu adalah tujuan utama sebagai batu loncatan ke negara, mau ke Eropa, mau ke Amerika Utara, mau ke Australia. Sama orang India juga sama. Di kita itu yang stay di sana itu biasanya orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Indonesia. Karena mungkin dari segi kepercayaan agama yang menyebabkan kita bertahan. Nah, kalau orang itu ya mereka kenapa di sana sebagai batu loncatan? Karena alat-alat itu mungkin di Amerika juga ada sebagai itu nggak ada, atau di Eropa itu sebagai nggak ada. Di Kuwait atau di Qatar itu bebasnya memakai alat satu alat. Nggak, jadi ketika mereka tiba di negara Eropa atau di negara Australia atau di Amerika Utara sudah terbiasa dengan itu, jadi nggak ada kendala seperti itu. Ya. Kalau kompetensi saya pikir apa yang dipelajari di program D3, perawatan atau kebidanan atau farmasi itu ya bisa bersaing dengan negara Asia Selatan atau dengan negara Asia Tenggara, apakah itu Malaysia atau Filipina. Di Malaysia juga ada beberapa di sekitar Malaysia, Singapura yang ada karena memang udah kaya negaranya. Kalau Thailand jarang, karena Thailand memang apa tuh perawatannya bagus, destinasi medical tourism itu banyak, jadi mereka cukup qualified di negaranya sendiri. Thailand. Nah, challenge seperti tadi saya jelaskan, challenge-nya itu ada secara regional,
Nah, tapi kalau di Qatar bebas berkeluar kemana tanpa dulu nggak boleh. Saudi juga saya kemarin baru dari Saudi itu korban juga udah jajan tanpa dulu nggak mungkin aja. Kalau di Kuwait juga bebas seperti yang namanya. Kalau UAE lebih lagi, ya. Lowongannya yang banyak sekarang itu antara Kuwait, Saudi sama UAE. UAE itu banyak mau rekrut itu ambulan kru. Ya. Nah, ini tidak backgroundnya kenapa? Yang tadi saya jelaskan, background lulus fresh graduate, pengalaman kerja nggak ada, mau cari kerja pertama apa tuh kesempatannya kecil, artinya lulusan dengan pasar kerja nggak match, maksudnya lebih besar apa tuh lulusan daripada kesempatan kerja. Kalau standar education itu udah jelas D3 atau S1. Mungkin ke depan nggak tahu kapannya itu, mungkin D3 itu nggak diterima lagi. Tapi sampai saat ini Qatar juga D3 itu bisa jalan, bisa masuk. Bahkan ada yang D2 yang bisa. Kalau Kuwait saya nggak tahu perkembangannya. Tapi D3 juga untuk yang sekarang di Ministry of Health itu masih diterima, termasuk kebidanan. Ya. Nah, apa yang masalah perawat itu kalau mau keluar negeri, kalau belum yang baru-baru seperti ke Kuwait atau ke Saudi atau ke UAE atau ke Qatar, itu biasanya lewat agent. Nggak bisa kita sendiri. Jadi kita memang harus realitas. Jadi misalnya agen PJTK itu seperti Binawan, Global Kerja, atau Guna Mandiri, atau Bandung Nusa, dulu ada Lansima. Kemudian kalau seperti saya, seperti Qatar kita udah short television aja, kita lewat di agen. Tapi kalau ke Kuwait itu harus lewat agen. Jadi memang kita harus berkorban lah. Pertama berkorban bahasa Inggris, kedua berkorban bahasa Inggris, kemudian finansial juga, biaya keberangkatan semua harus kita siapkan. Seperti itu. Saya dulu juga tahun 94 ya lewat PT Utara Putih ya harus lewat aja. Nah sekarang kesempatan yang saya bilang, kesempatan di Ministry of Health State of Kuwait itu, karena pengalaman mereka itu mereka sekarang buka online application, nanti ada di website. Jalan. Nah, saya bilang tahu sarjana pengalaman 2-3 tahun. Kalau BSN atau sarjana keperawatan dengan ditambah dengan profesi, itu profesinya udah dihitung setahun pengalaman kerja. Sama seperti orang Amerika itu dihitung sebagai setahun pengalaman kerja. Nah, Kuwait itu bisa daftar langsung dari Ministry of Health. Kemudian English proficiency. Kalau di Qatar ya nggak ada standarnya ya, pentingnya bisa ngomong aja Inggris. Kalau Kuwait juga sama kan. Kalau kita ke Australia atau ke mana itu ada IELTS skor minimal ya sekitar 5/6 ya. Terus administrationnya seperti sertifikat of good governance dari Departemen Kesehatan kita, terus bebas kriminal dari polisi itu harus ada. Memang semua minta sekarang seperti negara-negara Timur Tengah. Kemudian ijazah, translate-nya gampang. Ijazah pengalaman kerja translate sama Susilo itu 80.000 selembarnya, itu gampang. Tinggal WA berapa hari kemudian udah datang translate dan keluar hasilnya. Kecuali kalau kita asesitasi ke apostel ke Kemenkumham sama ke Besi itu nambah lagi. Begitu. Susilo itu gampang, benar itu maksudnya. Ya. Saya bilang general kondisi dan kondisi umum dalam pendidikan harus bisa terjemahkan bahasa Inggris, terus termasuk sarjananya atau diplomanya, kemudian di atas itu dilegalisir oleh MSc atau oleh Kemenkumham.
paspor, health certificate. Biasanya kalau health certificate itu setelah user itu seperti Ministry of Health sudah menerima kita, sudah lain interview, nanti kita disuruh ke klinik mana untuk cek kesehatan. Cek kesehatan sudah jelas harus bebas TB, bebas HIV, bebas hepatitis C. Itu tiga itu harus clear kalau sebagai perawat atau tenaga kesehatan. Jadi kalau ada TB lama atau ada hepatitis B atau C, terus ada HIV, ya nggak bisa berangkat. Karena itu salah sebagai tenaga kesehatan di Timur Tengah berpas dokumen atau kalau ada obat, tapi itu salah satu syarat untuk keselamatan pasien. Ya, berikutnya. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan aja naik apa tuh? Angkat tangannya atau silakan bertanya. Kalau atau di akhir silakan ya. Nah, akhir saya bilang, nah kayak itu seperti Ministry of Health Government itu diklik itu nanti kita bisa nyampe application untuk orang Indonesia sekarang ini. Sangat ringan lah syaratnya. Itu tinggal itu aja. Kalau saya tinggal di Qatar Energy, ya tinggal klik aja Qatar Energy Komkia atau Qatar Energy Komkia. Keluar nanti profil perusahaannya, job apa aja yang ada, itu sudah mulai langsung. Kalau yang di Ministry of Health seperti di Kuwait atau di UAE itu lewat agen PJTKI seperti Pengawan, Pertama Negeri atau Global Kerja. Nah, yang biasa diinsis oleh pemerintah kita itu biasanya pengennya government to government. Orang Arab itu nggak mau sulit. Jadi proses government to government itu akan susah diterapkan mau di Qatar, mau di Saudi atau mau di Kuwait karena Hollywood yang itu di sini itu prosesnya. Orang nggak mau prosesnya lama, pengennya simpel aja. Ya salah satu simpel itu adalah PJTKI. Bayangin sebelum COVID, OOS itu ke Qatar. Kemudian kemarin belum lama datang lagi, ada berapa tahun? 5 tahun. Tidak ada kemajuan satu perawat pun yang datang. Jadi seperti itu kendala. Ya saya bukan, tapi saya lihat pengalaman sudah berapa kali Dirjen SDM dan Kes itu sebelum BOAS juga pernah datang. Nah ini rekan kerja kita biasanya ini sahabat kontraktor ini merah seragam fireman itu orang ada pemadam kebakaran. Ini teman kita emergency response tadi itu mereka ya ada subsidi dari pemerintah. Jadi ada yang dari New Zealand, India, Filipina, Indonesia. Ada apa tuh? Sri Lanka atau Nepal. Jadi ya komunikasi harus di bahasa Inggris. Nggak bisa kita elak. Komunikasi dia dengan bahasa Inggris. Nah, yang tadi saya bilang tantangannya apa kalau kita di luar negeri itu? Ada yang ke dalam bahasa orang Indonesia kalau kumpul di sana dengan kumpul dengan Indonesia lagi, ya kadang-kadang bahasa Inggrisnya nggak lingkar. Jadi misalnya kerja di Kuwait, kerja satu rumah sakit, ngumpul itu pengen dengan orang Indonesia lagi. Padahal kan kesempatan untuk mengembangkan diri di sana, ngumpul dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain, atau masih kita dipakai untuk ngomong bahasa Inggris. Kalau dia namanya ngumpul dengan Indonesia, orang Indonesia lagi ngomongnya lagi Indonesia. Nanti balik ke rumah sakit lagi baru bingung. Dulu awal tahun 94 teman saya ketika masuk ke ruangan itu dibilang oleh senior, coba ambil ini bisa siap, sampai ke tempat itu lupa dia apa yang mesti diambil dalam bahasa Inggris. Dan kita kan dulu bahasa Belanda alat-alat itu kebanyakan ya seperti itu.
Nah, sosiokultural faktor tadi seperti saya bilang, kalau di Saudi, di Timur Tengah itu kan kalau dulu nggak bebas, di Saudi nggak bebas kalau dulu ya, kalau dulu tuh nggak bebas kalau nggak berkerudung bagi non muslim nggak harus berkerudung. Pria dengan wanita jalan katanya oleh adanya polisi ya betul, polisi syariahnya. Sekarang polisi syariah udah nggak ada. Di Saudi udah nggak ada polisi syariah. Kalau di Kuwait bebas. Di Qatar juga bebas, asal selama dalam batas kesopanan ya. Mungkin ke tempat umum tidak memakai rok ini. Ada juga sih yang pakai rok bule atau rok jilid, ada. Ya tapi kadang-kadang ditegur juga oleh ibu-ibu orang asli sana. Yang lifestyle-nya, ya itu kan kita nggak bebas misalnya dengan teman perempuan dengan laki-laki nggak bebas pelukan di jalan nggak bisa kalau di sana. Kalau di sini kan mungkin orang bisa aja. Terus kemudian apa itu sebelum dari segi makanan kita harus menyesuaikan. Makanan di sini dengan di sana berbeda. Kalau kita prinsipnya, saya bilang apa di mana bumi dipijak, di situ ada dijunjung. Ya, jadi kalau kita misalnya di Kuwait atau di Timur Tengah makanan apa sih paling banyak? Biryani misalnya, udah makan biryani aja. Masih beras juga, masih nasi juga. Selera yang kita tanam. Nah, dapati. Tapi di sini juga kadang-kadang kita pengen makan biryani atau makan bungkus Arab atau makan cabatian tadi kan. Kadang-kadang kita pengen makan itu. Nah, tapi kalau di Kuwait atau di tidak banyak lah. Indomie ada banyak. Bahan-bahan masak Indonesia banyak. Tinggal ke toko Thailand atau ke toko itu banyak. Di Laos atau apa mau masak udah mau masak apa juga bisa karena dia selamanya kalau kita laki-laki dulu kan ada kompor, kalau perempuan dapat makan 3 kali sehari kalau di hotel di Kuwait. Nah, apa kendalanya kalau di tempat tidak? Sebenarnya ya memang kalau kita sini nggak tahu kalau nanti bahasa Belanda atau bahasa Inggris sudah bahasa Inggris. Kalau di Indonesia udah berarti udah nggak kendala udah biasa enggak. Kalau kita dulu masih bahasa Belanda. Ini menyebabkan terus ngambil konsep bukan konsep masih berbeda. Ketika di sana disebut ini orang bingung pakai ini. Padahal teri berbentuk ginjal. Seperti itu. Jadi ada kalau alat-alat keperawatan, alat-alat kesehatan nggak usah khawatir misalnya. Nggak hasil misalnya kita mati berapa biji, nggak harus pakai yang nggak usah khawatir gitu. Untuk pasien apa kalau pasiennya orang lokal mau pakai sabar itu nggak ada yang mencari. Siris, bensin, nggak sarung tangan mau berapa pasang pakai nggak ada yang komentar. Alat-alat kesehatan modern mau apa tuh tensimeter mau defibrilator seperti apa kita. Nah ini ada di daftar di ketika dengan direktur mungkin saya kait-kait tadi karena kita itu memang industrial city dengan beberapa banyak refinery lah. Cuma saya gambarnya nggak bisa saya tampilkan karena itu konfidensial. Jadi nggak bisa saya tampilkan logo perusahaan saya pun dengan sembarangan itu nggak bisa. Kalau bukan untuk perusahaan. Jadi misalnya saya kerja Pertamina terus saya pakai koper Pertamina nggak boleh kalau gitu. Karena itu confidentiality tadi. Anda yang video yang saya ke Pak Kopi saya kirim itu cuma sosial kegiatan sosial aja. Nah, apa lihat guru sebenarnya? Apa yang menarik dari guru? Ada yang menarik nggak dari guru? Kita biasa di sini hijau, biasa lihat apa? Mungkin orang nggak menarik. Tapi kalau udah nyoba off-road itu ketagihan. Off-road di Mesir itu udah ketagihan tahun-tahunan saya kerjain karena udah tua aja udah nggak mau. Itu ketagihan dengan mobil
by 4. Nah itu salah satu apa itu kita menghilangkan stres atau tekanan-tekanan di pekerjaan. Ada hiburan-hiburan yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya hiburan seperti itu, oke begitu apa. Nah, bagaimana jumlah perawat di luar negeri itu berapa banyak sih? Di Qatar itu tidak nyampe 100, padahal permintaan itu banyak. Di Hamad Medical Corporation itu permintaannya itu tidak terbatas. Pernah ngomong ke salah satu ketua itu, kalau bisa 500 atau 1000 orangnya kita itu bisa, asal bisa nyiapkan. Cuma ya mau insist gubernur nggak mau, karena Hamad Medical Corporation itu perusahaan, walaupun itu milik pemerintah, jadi manajernya bukan manaj seperti seperti badan pemerintah, manajernya itu seperti perusahaan, walaupun itu rumah sakit. Jadi mereka akhirnya ya cari hire aja langsung orang ngeblak di website mereka ya begitu. Tapi dari Depkesnya insist pengen performa. Jadi nggak match. Jadi sampai sekarang itu nggak ada yang datang, kecuali yang personal aja. Nah, ya kelemahan kita ya pengembangan diri itu tadi kurang. Seperti saya juga walaupun sekolah ya tetap aja sebagai masih staff nurse, mikirnya staff nurse aja udah. Apalagi udah mendekati di kecil udah nggak mikir lagi. Tapi sebenarnya ada yang menjadi supervisor ada yang jadi chief juga ada. Seperti di Kuwait dulunya, sekarang chief nurse di perusahaan saya, jadi bos saya. Ya, tapi lulusan Australia juga. Jadi bos saya. Ada yang udah mencapai level itu atau kepala perawat. Nah biasanya kalau kita aja memang awalnya sih, kalau kita kerja ke luar negeri ya awalnya finansial, gimana pun tuh kebutuhan keuangan. Saya juga ke Kuwait ya memang kebutuhan keuangan, tapi lama-lama berkembang beberapa pengen sekolah, berhenti dulu dari kerjaan, sekolah dulu ke tempat, walaupun nganggur balik lagi, ya seperti itu. Jadi memang apa yang kita mulai dari bawah selama apa kita punya planning seperti apa itu ya insya Allah tercapai ya, akan kita usahakan mimpi kita ya. Saya mimpi untuk kerja di Portugal itu bukan ketika tahun kedua kuliah di Oxford. PNS itu udah datang, lowongan PNS itu datang. Kita itu lulus ada 28 orang di Kanwil Depkes Jawa Barat itu lulus akpol itu 28 orang yang non PNS. Lowongan PNS itu ada 31. Tapi ya itu tadi mungkin karena nggak berniat jadi PNS atau nggak berniat menjadi pegawai negeri di Jawa Barat, nggak diambil. Jadi tetap aja kerja swasta. Padahal kalau mau ngambil udah otomatis ke PNS. Ada akhirnya yang 28 posisi itu diambil dari lulusan aktor PPI sama aktor Ahmad Yani. Ya ada teman saya PNS yang mungkin sekarang dia udah dokter juga ya, teman sekelas. Ya itu kekurangannya kalau kita kerja baru itu kadang-kadang yang seperti saya ceritakan kadang-kadang kalau dari kampus itu malu sekolahnya nggak nambah-nambah. Teman udah dokter, kitanya masih sarjana, tapi ada masing-masing ada kelebihan dan kekurangan gitu. Adalah pokoknya imbang-imbang. Ya. Itu seperti saya sampaikan. Ada temen saya resainnya ada yang setahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, tapi ada juga yang 31 tahun masih di sana juga. Jadi masing-masing punya tujuan yang ingin dicapai. Mungkin kalau udah jasa sampai setahun dia pulang, ada yang sampai 2 tahun dia pulang. Punya saya yang paling nggak tercapai-capai, jadi nambah terus. Seperti itu. Tapi ya masing-masing lah kembali kepada masing-masing.
tipikalnya itu seperti apa ya? Ini saya bilang langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, selain itu saya beri, karena memang tujuan kerjanya ke luar negeri, jadi ya selain itu juga saya bikin bahasa Inggris walaupun mungkin ada yang paham, ada yang enggak, ada yang paham. Perkiraan itu ya seperti saya bilang, saya proses saya itu misalnya mau keluar negeri, saya bilang kalau saya berlawan dari ibu saya, mak minta duit untuk kursus bahasa Inggris. Mak mungkin di sini udah ambil di mana dari duit kan? Jadi saya kirimlah kursus bahasa Inggris di tahun 88. Mak pengen kursus komputer, kirimlah di kursus komputer di tahun 88. Jadi seperti itu kita meningkatkan kompetensi situ. Kalau nggak bagaimana kita caranya, misalnya kalau orang tua nggak bisa ngirim, bagaimana caranya? Tapi ya kompetensi itu harus ditingkatkan tujuan kita itu. Misalnya kan seperti Timur Tengah. Nah, mungkin saya kalau nggak kursus bahasa Inggris, mungkin saya bicara dengan bahasa Indonesia di tempat kerja. Nggak ada yang paham. Pasiennya nggak paham, rekan kerja juga nggak paham. Jadi memang ya itu. Nah, langkah-langkah berikutnya secara profesional, artinya ketemu seperti ini untuk penyemangat atau untuk tahu cara apa yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya, step awalnya, step berikutnya apa, seperti itu. Kemudian ya itu pilih karirnya seperti apa. Ada yang kalau dia lulus mau PNS ya silakan, mau P3K silakan, ada yang mau keluar kerja mulai cari searching di internet, pilihan banyak, mau Amerika, mau Australia, mau Kanada, atau mau Eropa, mau Jepang, mau Timur Tengah, pilih Jepang, ya itu tadi mulainya dari caregiver. Jerman juga sama, mulainya juga sebagai asisten perawat, asdilbungnya harus lulus P3, baru bisa ikut ujian apa itu tenaga perawat. Itu kalau asdilbung Jerman itu government to government, nggak tahu apa mana, proses mana yang menjadi koordinatornya. Mungkin udah ada yang berangkat. Udah ada yang berangkat. Ada ponakan teman saya udah di Jerman. Lulusan proses stasi. Itu cepat banget. Nah kalau di Tengah itu saya bilang personal atau PJTKI. Kalau Australia apa itu sama teman yang dari Qatar juga ada yang pindah ke Australia. Dan dia orang kan tidak enjoy ya. Tapi dia kan udah profesionalnya udah berkembang, sertifikat rating udah berkembang, pelayanannya orang kalau Amerika Utara, Australia, kalau lihat pengalaman di Timur Tengah udah pasti nerima. Karena mereka udah tahu alat-alat semuanya juga standar mereka. Asal lulus bahasa sama istilahnya tadi. Kalau Australia saya nggak tahu standarnya apa. Jadi mirip-mirip lah, Prometric itu mirip-mirip. Itu ya, jadi mimpi itu tidak dimulai udah sekarang, mimpi dari awal adik lulus atau adik saat sekolah ya sebenarnya itulah mimpinya mau kemana. Dengan mimpi itu kita bisa melakukan langkah-langkah yang kita lakukan, nggak langsung jadi seperti saya sekarang duduk di Qatar 19 tahun, enggak, ada langkah yang kita lakukan di awal lulusan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Jangan malu-malu. Ya. Jangan. Boleh. Di mungkin mahasiswanya agak bingung Pak. Jadi kan mulai tahun ini kita sebenarnya dari tahun kemarin lah ya. Tapi mulai tahun ini karena sudah ada target capaian dari Kemenkes tentang Poltekkes Kemenkes Maupun itu ditargetkan 10 orang lulusan yang bekerja di luar negeri. Jadi itu harus dicapai minimal. Karena apa? Itu memfasilitasi bagi lulusan yang ingin keluar negeri sebenarnya. Jadi bukan karena dipaksa bukan sebenarnya, tapi memfasilitasi lulusan yang ingin bekerja di luar negeri. Jadi adik-adik sebenarnya kita sudah pernah juga melakukan sosialisasi Pak. Tapi sosialisasi sepertinya dari BP ya Pak ya. BPT tidak Jaya Bapak yang sekalian itu ke Taiwan.
Jadi adik-adik, sosialisasi yang kita lakukan ini ada satu sisi dari perusahaan penyelenggara perekrutan tenaga kerja luar. Tapi ada juga narasumbernya dari memang yang sudah bekerja di luar negeri. Ya, jadi jangan bingung. Satunya PT, satunya memang yang sudah bekerja di luar negeri. Nah, langsung kita saat ini Pak Heri bukan sebagai orang PT, tapi yang sudah bekerja di luar negeri. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Jadi takutnya nanti mereka bingung Pak. Seperti itu ya. Jadi Pak Heri ini putra asli Bangka yang telah lama bekerja di luar negeri. Jadi saat ini memang berbagi pengalaman ya Pak ya, untuk bekerja di luar negeri itu seperti apa. Nah, pertanyaan saya Pak yang pertama, sebenarnya motivasi Bapak dahulu untuk bekerja di luar negeri itu apa Pak? Ya, Itu mungkin pertanyaan pertama Pak. Karena ada ini mungkin perlu dimotivasi mereka ini lulus bisa bekerja di dalam maupun di luar negeri kan ya. Nah, untuk bekerja di luar negeri mungkin tantangannya harus lebih tinggi, ya, tantangan lebih tinggi kan. Untuk kita meraih bekerja di luar negeri itu tantangan lebih tinggi, tapi pendapatannya juga lebih tinggi ya Pak ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya seperti itu Pak. Pertama ya, motivasi Bapak untuk bekerja di luar negeri pada saat itu apa? Terus yang kedua, pertama kali Bapak bekerja di luar negeri mungkin jabatannya tidak seperti sekarang. Ya Pak. Nah, jabatan pertama kali itu seperti apa yang Bapak tahapan yang Bapak raih itu Pak dari dulu pertama kali bekerja di luar sampai sekarang itu tahapannya bagaimana? Terus yang ketiga Pak, mahasiswa kita itu selain perawat dan kebidanan ada juga farmasi dan gizi. Nah, saya mungkin karena memfasilitasi direktorat ya Pak di bidang kerjasama dan mahasiswa, saya ingin tahu Pak peluang kerja bagi lulusan mahasiswa yang pendidikannya dari D3 gizi dan farmasi itu seperti apa Pak di luar negeri? Nah, mungkin Bapak bisa kasih sharing ke kami ke mahasiswa peluang kerja untuk gizi dan farmasi itu seperti apa di luar. Kalau info yang saya tahu itu dari podcast lain, gizi dan farmasi gizi apa? Gizi itu mereka ada bekerja di restoran, ada juga di catering, gizi. Tapi setelah saya telusuri, mereka tuh bukan apply-nya dari Indonesia, tapi mereka tuh lulus dari Protekes, terus ke luar negeri karena ada kakak-kakaknya di sana, lalu mereka apply di di hotel kerja seperti itu. Jadi bukan Protekes yang memfasilitasi, tapi memang mereka sendiri yang memfasilitasinya dari itu Pak. Mungkin banyak Pak. Ya, Pak. Makasih Pak. Pertanyaannya, ya dulu pertama berangkat 94 ya karena saya dari keluarga sederhana, bapak saya pensiun dini dari PT ya otomatis finansial. Alasan utama itu finansial. Karena bapak saya pensiun dini dari PT Timah harus strukturasi PT Timah. Saya anak pertama, adik saya 6 orang. Jadi ya memang finansial. Berangkat itu memang finansial. Ya. Tapi saya berangkat ke poin dua kali itu ya finansial. Nah setelah saya kerja di kantor dengan mobil seperti itu, ya itu baru berkembang sekolah. Ya pulang dari kuliah juga dulu tujuannya sekolah biar nggak dianggap D3 aja terus dari luar. Jadi harus mengembangkan, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang posisi saya dulu saat kerja di kuliah itu di klinik itu ada klinik spesialis namanya. Jadi ada bagian laki-laki, bagian perempuan. Saya di klinik itu ya di bagian laki-laki. Dia nyuntik, dia ngasih balutan, ada emergency, kasih obat, ngasih itu. Ada dokternya. Kita aja berdua. Kalau di rumah sakit ya benar-benar ya kerja 24 jam. Ada yang shiftnya pagi, sore malam. Kalau ada di klinik ya shiftnya pagi sama sore aja, sampai jam 10 malam. Kalau saya sore jam 2, jam 10. Kalau pagi jam 30 sampai jam 2. Ya sama, itu di klinik umum. Ya.
Tapi di sana alat yang kita pakai nggak ada yang membatasi, silakan aja, stoknya ada, tinggal ambil. Kemudian yang kedua, saat waktu saya kembali ke Kuwait, saya di KKP di kliniknya Pelabuhan. Jadi itu orang yang luar datang ke Kuwait itu harus melewati klinik saya untuk cek darah sama cek apa itu. Ya di saya cek darah terutama sama lab itu ya. Jadi ada yang ambil darah, ada yang kalau ada kasus orang saat diambil pingsan ya itu urusan kita lah. Itu di kemudian saya di Qatar itu saya kliniknya Qatar Energi itu klinik perusahaan minyak. Jadi di klinik itu ya pasien kita ada waktu saat pembangunan refinery 2006 itu ada 400 orang per hari dalam 2 shift. Kalau malamnya standby ke Cina, kan saya di klinik. Kalau itu bukan dari klinik, kalau jam bulan ya jam bulan, kalau jam bulan ya macam aja. Kalau ada call dari center dari control room, baru kita respon. Ya. Kalau teman saya yang ngejar, saya di belakang mengantar pasien. Kalau saya yang ngejar, teman saya di belakang. Ya, sekarang kerja saya gitu, tak pernah pikir lagi mau jadi apa, pokoknya udah sampai pensiun aja. Kita 3 tahun lagi tahu orang. Ya. Kemudian yang seperti tadi di TKI di Sungai Lian, dari Sungai Lian ke Taiwan. Jangan ragu kalau memang nomornya ke Taiwan, berangkat ke Taiwan. Jadi caregiver juga nggak apa-apa. Itu langkah pertama. Karena teman saya ambil S3 nya juga di Taiwan. Jadi kalau kalian udah ke Taiwan, jadi caregiver, ikut ujian nurse, ngambil sekolah S2, S3 di Taiwan. Saya teguh pribadi. Nah, itu di Taiwan sekarang lagi S3 di Taiwan. Nursingnya banyak yang sekolah ke Taiwan dari Universitas Malaya ini, Lampung. Jadi jangan nanti misalnya mau berangkat ke Taiwan ya silakan. Misalnya jobnya juga offernya caregiver, ya pakai aja dulu, ambil dulu. Nanti setelah di Taiwan belajar bahasa Taiwan, ujian nurse. Karena memang sertifikat kita dari Indonesia perawat, nggak masalah. Ya, nggak ada yang langsung perawat karena faktor perawat itu utama bahasa. Jadi komunikasi dengan pasiennya harus paham bahasa lokal. Kalau kita harus paham, yang nggak bisa sebagai perawat. Makanya Jepang mensyaratkan apa tuh level 2 atau level 3 bahasanya. Jerman juga B3, atau level penguasaan bahasa Jermannya. Kalau Inggris minta IELTS-nya 6,6 atau TOEFL-nya nggak tahu TOEFL, tapi kalau IELTS itu 6. Ya seperti itu karena itu faktor komunikasi dengan pasien, kesalahan komunikasi dengan rekan kerja, kesalahan komunikasi dengan pasien fatal. Pasien itu nomor 1. Makanya kalau ngasih obat ada 7 step misalnya ini dosis yang baik. Ya itu jadi untuk keselamatan pasien. Biar kita nggak ditutup kalau ada apa-apa di belakang hari. Ya. Terus ya tadi yang udah ya gimana? Gizi sama farmasi. Gizi farmasi. Kalau farmasi di perusahaan saya itu ada farmasi. Orang India, orang Malaysia juga ada farmasi. Cuma nggak sebanyak perawat. Anaknya itu loh. Kalau yang gizi itu memang mereka nggak cuma di rumah sakit, nggak cuma dari makan. Kalau di rumah sakit gizi itu dari kontraktor. Jadi providernya itu perusahaan catering. Jadi nggak masak sendiri, nggak masak lagi di rumah sakit. Jadi apa itu kalau dibuat di kantor itu, rumah sakit itu isinya itu dilayani oleh perusahaan catering. Jadi makanya yang urusan gizi, anunya itu kerjanya ya seperti di hotel atau di perusahaan catering. Bisanya. Kalau rumah sakit enggak, pasien itu disajikan itu bukan oleh orang gizi lagi, oleh perusahaan catering. Bukan tinggal dikasih seperti itu. Ya, kalau di sini lebih banyak di Qatar itu banyak orang kerja di hotel. Di hotel bagian hospitality banyak. Di kita juga dulunya cateringnya itu dilayani langsung, sekarang udah diserahin ke perusahaan catering, jadi nggak hire lagi. Ya. Nah kesimpulannya apa? Perawat itu dibutuhkan, walaupun
mungkin ke depannya artificial intelligence itu jalan, tetap kontak sosial itu terjadi. Walaupun Cina menunjukkan 2 minggu lalu rumah sakit tanpa dokter, jadi yang melayani adalah artificial intelligence, diagnosa ini juga oleh artificial intelligence. Itu sudah diluncurkan di kita. Tapi ya kembali lagi, perawat itu tidak bisa di betul. Dalam waktu mungkin 20-30 tahun ke depan, saya pikir nggak akan digantikan oleh tenaga robot atau apa, karena kebutuhan kontak sosial itu memang perlu. Ya, ya kalau kontribusi perawat Indonesia itu di Timur Tengah penting. Ya saya bilang tadi, ada beberapa orang seperti tadi Kuwait itu meninggal saat kasus COVID itu, ya berjuang. Berjuang dalam mengatasi pandemi kemarin. Ada beberapa penderita yang Kuwait itu meninggal dunia dan dimakamkan di sana juga. Jadi memang kontribusi perawat kita di Kuwait atau di Qatar itu ya penting. Nggak terbantahkan. Di Qatar Energi itu sendiri orang kerja work from home, dapat pemain yang lain. Kita sebagai ya nyewabing itu hampir tiap hari dengan pakaian astronot. Orang kalau kita nggak melakukan itu, apa, produksi minyak kaca itu stop, atau gas produksinya stop. Jadi nggak bisa, perusahaan juga nggak bisa melakukan apa itu, menyetop produksi. Jadi dengan apa? Dengan ekstra diesel, artinya apa itu, tindakan yang luar biasa ya Pak. Employee yang mau ke offshore, mau ke apa tuh kapal yang datang dari luar harus disuap, harus diperiksa bebas COVID itu sampai rilis selesai di akhir masa pandemi. Ya alhamdulillah di Qatar Energi tidak ada staf kesehatan itu yang meninggal, tapi dokter itu kerja dari work from home. Yang di field di lembaga itu ya kita, ya. Jadi apa tuh, perusahaan pun menghargai kontribusi kita saat terjadi kontrak. Kalau di Indonesia itu ada kontrak delivery produk itu sekitar 25-30 tahun ke customer, misalnya ke Cina, ke Amerika, atau ke Indonesia, atau ke Singapura. Itu tidak ada yang terdisrupsi, artinya tidak ada yang delivery-nya itu terputus. Walaupun COVID apa itu di mana-mana, kapal datang, ya kita cek krunya. Seperti itu. Nah, ini seperti saya bilang mungkin dampak dari kebijakan yang bahwa setiap motekas minimal 10 lulusannya berangkat ke luar negeri, mungkin dampak dari BUOS mungkin. Karena BUOS itu sudah berkunjung ke Qatar, ke Kuwait, ke Saudi juga kalau nggak salah. Mungkin itu dampaknya, dia melihat bahwa peluang itu ada. Tapi kalau pihak Indonesia tetap apa itu menginsis government itu agak sulit. Government itu yang saya tahu yang bisa diterapkan itu Jepang, Belanda, Jepang, Jerman, ya kayak kita di Belanda ada juga yang personal berangkat, Amerika juga ada yang personal berangkat ya. Kalau there's can be the standpoint in the ya memang minimal standar ya lulusan D3, license tour, artinya surat izin praktek, surat izin apa itu di sini diurus itu ke sini. OPP itu ya tahu yang dari Kemenkesnya ya itu memang standar di negara manapun, negara memang standar itu ya. Ya mungkin sampai di situ aja tuh presiden harusnya. Nah ini, itu asikun. Jadi mimpi aja dulu. Jadi kita akan menentukan langkah-langkah sendiri. Ya. Nah itu foto anak saya masih balita, yang bungsu masih balita itu. Lulus SMA-nya juga di sana. Sekarang lagi kuliah di ITB. Jadi masih di ITB ya. Kemudian yang tadi ada dokter. Belum selesai. Nah ini salah satu escort patient. Kalau pasien emergency priority 1 atau tertentu
yang merah. Ini kalau di Qatar kita bisa panggil apa tuh? Kontak ini. Nanti apa yang datang, yang ambulannya datang, asesmen pasiennya, prioritasnya apa. Nanti kalau memang perlu lokasi jauh, dibawa dengan helikopter. Dan itu nggak bayar. Ya. Jadi sering kalau kita, kalau seperti saya di Royal Company, kalau pasien saya priority 1, misalnya cardiac arrest atau STEMI, dioperasi Pak, istilah bisa dioperasi Pak, atau stroke itu nggak boleh lebih dari 3 jam, harus masuk rumah sakit terus ada dia. Ya udah, harus berangkat dengan helikopter. Jadi kita manggil nasional ambulans, volasi lagi. Jadi mereka eksamin. Ya kalau kriteria untuk pakai helikopter ya helikopter datang. Dan itu nggak bayar. Jadi nggak ada negara di dunia ini yang terbang dengan helikopter pasiennya nggak bayar kecuali Qatar. Ya. Jadi kalau pasiennya priority 1, seperti tadi television yang infak, stroke atau multi trauma, bleeding, ya udah distabilkan dulu. Kalau di Qatar terbang helikopter paling jauh itu sekitar 1 jam kurang lebih. Nah, ya, sebenarnya dengan bulan bisa. Cuma karena perintah keselamatan pasien dari cepat ke rumah sakit dan helikopter. Berikutnya kayaknya ada habis. Ya anak-anak saya sekarang sudah di RSUD Ayah Anda. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan adik-adik. Kalian harus bisa membayangkan kalau seandainya nanti saya tamat bisa ke sana. Sama dulu saya juga begitu masuk upper, saya mau kerja di luar negeri. Alhamdulillah, Bapak bisa 2001 sampai 2006 sebelum PNS saya bisa ketua. Alhamdulillah, anak pertama saya juga lulus lahir di Kuwait. Sama dengan saya. Ini kerja di RSUD. Nah itu Fikri namanya, Dokter Fikri di RSUD Soekarno. Insya Allah kita sama. Jadi harus bermimpi dulu bisa menjadi kenyataan. Jangan menghayal. Menghayal belum tentu jadi kenyataan, tapi harus bermimpi. Ya silakan ada yang mau ditanyakan, silakan. Selaku Pak Herinya Pri sekarang, ya itu sejauh waktu ya. Dia kita ketemu 2004 sampai 2006 di Kuwait dulu. Kita 2006 saya resign ke Indonesia, Pak Herinya resign ke Qatar. Akhirnya sekarang baru bisa ketemu, bayangkanlah. Berarti 2006 ke 2025 berapa? 19 tahun ya? Ya, bayangkan baru ini kita ketemu dengan Pak Heri. Saya dulu nggak tahu dengan Pak Heri ini. Pak Heri ini orang Bangka. Ternyata ketemu ada kumpulan teman bilang Pak Heri itu ada orang Bangka tuh, Pak Heri namanya. Akhirnya saya ketemu lagi dengan Pak Heri. Akhirnya sampai sekarang kita masih menjalin silaturahmi. Alhamdulillah niat baik demi adik-adik Poltekkes Kemenkes Pangkal kita hadirkan teman kita dari Qatar. Nah silakan kesempatan ini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Siapa orang itu? Ada yang punya jual tunjuk tangan. Di mana kan tinggal-tinggal? Nanti banyak rasanya. Di Gunung Budo. Nah dia di Jalan Baru Pak Heri ya. Ya. SD saya tuh SD dari Banyu. Nah. SD dari Banyu Gunung Murai. SD. Ya. Kenal kali dengan orang tuanya, ya dah. Nah, ayo ada yang mau tanya? Jangan sampai sia-sia loh Pak Heri sudah hadir hari ini jauh-jauh dari Qatar. Iya, kalau naik pesawat aja udah berapa jam ke sana? Ya pasien saja aja naik helikopter ya. Kalau kita sehari ini paling bisa yang bisa naik jet. Ya itu kan harus ada duitnya. Nah, tapi kalau kita sudah ke luar negeri nanti bisa membayarkan, oh saya bisa naik jet gratis di Qatar bersama Pak Heri. Amin ya. Amin. Ayo. Ya silakan. Pertanyaan
perkenalkan, nama saya Dana dari Dana. Ingin saya bertanya Pak, untuk pekerja dari Indonesia sendiri, apakah ada jaminan kesehatan selama bekerja di luar negeri Pak? Seperti kalau misalkan kalau di Indonesia mungkin ada BPJS, kalau misalkan kerja di luar negeri, nanti apakah ada jaminan kesehatan untuk pekerja di Indonesia? Ya, pertanyaannya dari Silakan jadi lebih dari BPJS. seperti Pak Nadir bilang, kalau di Kuwait kalau masuk klinik atau rumah sakit ya free. Kalau keluarga itu bayaran insurans, ya asuransi. Kalau nggak salah keluarga itu 50 Kuwait dinar per tahun satu kepala. Ya. Tapi masuk fasilitas pemerintah itu kalau emergensi gratis. Jadi misalnya saya misalkan asma, sesak, dibawa ke emergensi kan gratis. Selama kita ada kartu kita daftar itu dengan bayar. Di Saudi juga sama, di Kuwait juga. Dapat tinggal telepon ambulan aja. Kalau pokoknya kalau emergensi udah tinggal telepon aja ambulan. Kalau di Qatar itu ambulannya naik udah. Orang yang umroh sering transit di Qatar, serangan jantung. Serangan jantung ini lagi mau umroh ke atau Qatar ke Saudi, transitnya di Qatar di Doha. Kemudian atau pulang dari umroh dia ada beberapa kejadian. Kan pada umur berapa tua kan? Biasanya MI ya, hypertension. Nah itu pas di transit di bandara serangan jantung, ya udah dibawa, panggil ambulan dibawa, oleh ambulan dibawa ke rumah sakit yang dekat airport itu rumah sakit Wakaf. Ya udah begitu dicek emergensi kan, serangan jantung udah betul, udah pembuluh darah udah tersumbat, ya udah dioperasi gratis. Kalau di sini berapa? Mungkin 120 juta, 250 juta operasi kateterisasi. Itu beruntungnya gratis, tapi ada juga yang nggak tolong ya. Akhirnya bagaimana? Apakah dimakamkan di sana atau dikirim pulang? Kalau keluarga yang mau dikirim pulang ya mau sendiri. Kalau mayatnya pengen pulang. Ada beberapa kasus yang transit di Aman International Airport karena serangan jantung. Ya ada yang operasi di sana. Lebih dari BPJS ya, Bapak kalau di sana itu masuk rumah sakit itu free, tidak ada yang namanya. Kalau di sana mau ditanya dulu pakai BPJS apa honorer, ya, honorer ya. Kalau di sana enggak, semua free, ya. Antri Pak. Enggak ada antri. Kalau emergency nggak antri, langsung masuk ke emergency. Enggak ada. Saya ingat saya pernah transit di Doha Qatar itu, saya membayangkan airportnya Pak Heri ya. Wah, alhamdulillah, bukan ya? Subhanallah. Ya, Masya Allah. Saya membayangkan kalau hotel di sini Pangkal Pinang itu paling keren ya. Itu lebih dari hotel. Saya ingat semalam, karena kita transit waktu itu di Qatar, di Doha. Karena kan lama loh. Besok pagi berangkat. Itu saya bayangkan ya itulah dunia kita kalau misalnya pernah menikmati ya kita alhamdulillah, tapi harus ada usaha, harus punya kompetensi, jangan DKN dan kawan usaha terus. Pak biarlah kami jadi TKS baik nanti lulus tenaga sukarela yang mendikasih ada duit menjadi letih baik dapat coba mindsetnya lebih jauh-jauhkan TKN. Saya harus ke Qatar, harus ke luar negeri. Kalau dua kakak tingkatnya lagi selalu bangkit ya dari keperawatan Silva sama Aulia. Selagi sekarang sekali pelatihan di Subang, insya Allah mereka mau ke Taiwan. Gajinya lebih kurang 14 juta. Doakan ya alumni kita ya, mereka lagi pelatihan di Subang selama 3 bulan, and then will take off to Taiwan. Lebih kurang mungkin Agustus ya, Agustus atau September. Doakan saja. Kita nanti mendengar kabar baiknya ini. Ada pertanyaan? Ayo. Seperti yang Pak Kadir bilang itu kan ada seperti yang caregiver Taiwan ini Ya. buka YouTube. Mungkin nggak bayang uangnya udah berapa. Baru simpel aja dia kerawat apa itu caregiver kerawat majikannya.
Cuma dia sepatah benar. Dan ada yang satu lagi yang merawat anaknya dari mulai kecil sekali. Cuma ada pembantu yang kalau di satu lagi. Tapi kalau di caregiver, banyak income dari YouTube itu. Dan orang kita kan suka apa tuh? Suka kepo kan, nonton ya. Jadi kalau ke Taiwan juga nggak perlu khawatir, nggak perlu ada caregiver. Tapi kalau sertifikatnya itu bisa menjamin minimum standar perawat di Taiwan, khusus bahasa Taiwan, dan kemudian bisa S2, S3, bisa S1. Teman saya yang mau lulus S3 dari universitas di Taiwan ada beberapa orang. Ya. Ponan saya di Taiwan ya, dia sama SMA. Jangan limitnya kalau ngurus orang lansia dan semuanya itu enggak. Mereka cuma tugasnya mendampingi dia duduk, mendampingi dia ke pasar, mendampingi dia ke mall. Itu aja tugasnya. Padahal sama SMA bukan mencebokin. Kamu SMA lu, itu saya punya ponakan. Maka saya tahu, saya tanya apa kerja di sana. Bukan terbayang mengurus orang lansia yang sudah lalu ya mau meninggal dan tidak, ternyata hanya mendampingi mereka. Kalau saya santai mendampingi mereka tidur, itu kerjaannya kalau lansia. Mengingatkan makan obat. Iya, mengingatkan makan obat. Jadi kamu pikir, oh kalau saya kerja untuk lansia seperti itu enggak. Saya dengan ponakan saya dia bertahan sana. Dia cuma SMA dapatnya cuma berapa? 10 juta, sama SMA dia. Nah kalau perawat lebih kurang 14 sampai 16 juta ke Taiwan. Ya, kalau di Indonesia mau berapa tahun kita 14 juta. Sebulan aja bisa honorer 1 juta. Kalau 10 bulan baru 10 juta. 10 bulan kalau di luar 1 bulan kalikan berapa tahun? Pacar beli Mercedes. Ya. Atau BMW yang BMW. Ya. Yo, siapa lagi mau nanya? Yo. Siapa lagi? Mana ya? Yo, mau nanya dah. Kalau tidak ada lagi, ya sudah. Saya bilang ke adik itu ya, bayangin aja Gunung Kuda 40 tahun yang lalu seperti apa. Nah, bayangkan apa Gunung Kuda 40 tahun sebelumnya. Ukuran Belitung itu masih kayu besar-besar. Sekarang dari mana? Bapak kalau pergi sekolah dari Kadepan ini jalan lewat Belitung itu takut. Kalau sendiri. Sekarang dari mana? Sekarang sudah Bersih. bersih dan kayak luas kelihatan. Jadi kayu besar. Bayangkan 40 tahun yang lalu. Jadi seperti itu. SD Kadepan ini tahu seperti itu. Tahu. Teman-teman bapak di SD Kadepan itu saya teman-teman kita, Firman kita, terus Alibi, Isa Nainan, terus apa itu anak Mengjuk, tahu Ada. Tidak tahu. Tahu ya. kepala kampung, kepala desa Gunung Muda sekarang kan bapak pelatih Mengjuk. Oh, perasaan. Nah, jadi apa tuh bibi kepala desa itu sekarang terus orang. Tahu ya. Nah, jadi kami harapkan dengan rekan-rekan Pak Heri sebagai motivasi hari ini, kami harapkan dari tahun 2027, ada yang tahun 2006, ada yang tahun 2005 yang mau lulus, moga-moga bisa bermimpi keluar. Amin, amin ya. Ya dicinta ya, bisa ya dicinta ya. Sekarang semester 2 nih Pak, orang perawat. Berarti 2006, 2007, 2008 ya, bisa selesai ya. Bisa keluar negeri ya dicinta ya. Iya, media salah ya, salah. Ada lagi yang ini? Bima, ada pertanyaan ya? Yang belakang ada pertanyaan? Pak Pian ada pertanyaan apa? Oke, Pak Mun? Tutup. Oke.
Oke, kalau tidak ada lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Heri atas kedatangan hari ini. Semoga bermanfaat hasilnya sebagai amal jariah. Begitu juga adik-adik, semoga bermanfaat ilmunya, bisa dimotivasi untuk kedepannya. Saya harus bisa keluar negeri. Saya harus sama Pak Heri. Dulu sama saya, kalau nonton TV gimana ya orang itu kok bisa keluar negeri? Nah itu saya cuma mimpi, ternyata udah kalau keluar negeri. Yang penting kita punya kompetensi, punya keahlian, ya. Orang SMA aja bisa keluar negeri kok, kita yang di 3 masa tidak bisa. Oke ya. Mungkin itu saja dari kami. Pak Heri, terima kasih atas waktunya juga ilmunya hari ini. Mungkin kalau ada informasi Pak Heri mohon diinfokan ke saya. Kalau ada omongan biar itu adik-adik kami. Saya sebagai moderator hari ini dari POPK Sebenarnya Pina mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ketemu lagi dari Pak Heri? Selamat sukses ya. Oke. Terima kasih.